felt this love, I felt his power, and he showed up in my room. And I think that was that seed, that mustard seed that God talks about, is that little thing that you say. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Percayalah kepada Alkitab, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dialah Tuhan satu-satunya, tidak ada lagi Tuhan di luar daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di room saya sudah ditemani bersama Bapak Kiai David King yang luar biasa, dan Bapak Kiai King yang luar biasa. Salam satu batu. Mau udah dicantolin ya? Tadi mau tak cantolin, takutnya lagi live. Wes, nyantol demi kadrunista. Amin. Ya, oke, shalom semuanya ya, shalom. Alas MSM Yesus Masih. Oke, salam satu batu. Batu adalah iblis alias setan alias dajjal. Batu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Batu alias hantu alias iblis alias setan alias dajjal tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan batu alias setan alias iblis alias dajjal tidak bisa diserupakan dengan manusia, karena dia jijik dan najis untuk menjadi manusia. Maka dia tidak maha kuasa untuk menjadi manusia. Itulah hantu alias iblis alias setan alias dajjal. Dia hanya seonggok batu untuk cebok. Maka itu jangan menyembah batu. Jangan sujud ke arah batu. Walaupun hanya dikatakan sebagai arah, tetapi itu semua omong kosong. Faktanya adalah menyembah ke arah batu dan menyembah menghadap batu. Artinya batu itulah yang disembah dan batu itu adalah sesembahan dan Tuhannya. Karena batu itu adalah hantu alias iblis alias setan alias dajjal. Jangan menyembah batu. Maka engkau adalah penyembah berhala atau penyembah batu dan mati, pasti masuk ke dalam kerajaan sorga atau kerajaan kematian kekal, ya, yaitu neraka jahanam, ya, tidak akan bisa keluar dari situ. Ya, apakah kita mau masuk neraka jahanam? Oh, nanti dulu. Lebih baik percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan satu-satunya di dunia. Jangan ikut setan alias iblis alias setan alias dajjal. Jadi jangan mengikuti, ya, jangan mengikuti ajaran sesat setan alias iblis alias setan alias dajjal. Jangan percaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, salam satu batu. Wes. Oke, Kayaknya langsung ya. Malam ini topiknya adalah banjir murtad di Arab meninggalkan ajaran sesat dan kegelapan, ustadz dan ulama kejang-kejing. Itulah topik kita. Silakan Pak King, apa Jenderal Ikim ada yang mau disampaikan? Ya. Mesti saya dulu, kalau enggak King David saya ketat, Pak. Gimana? Tapi kita belum berdoa loh. Kita mesti berdoa dulu. Silakan Pak King, kita berdoa dulu. Ya. Kita buka. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kasih dan setia Tuhan, penyertaan, perlindungan, pertolongan, sehingga pada detik ini, saat ini juga kami dalam keadaan baik, sehat, kami tidak kurang satu apapun karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Malam ini kami akan live di channel Lidara Rewawa Tuhan, yang mana channel ini memberikan edukasi pengajaran. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai kami dari awal hingga akhirnya, berikan kami hikmat Tuhan untuk memperkatakan kebenaran-Mu, sehingga banyak orang yang dibimbing kepada jalan kebenaran, dan mereka yang masih tinggal di dalam kesesatan, di dalam kegelapan, melalui channel ini, banyak mereka boleh mendapat pengajaran dan edukasi, sehingga mereka boleh dicerahkan. Urapi hamba-Mu, Pak Lidara, sebagai narasumber kami pada malam hari ini, yang sudah mempersiapkan segala bahan-bahan materi, yang akan juga dibagikan pada malam hari ini. Urapi dengan urapan yang khusus, sehingga apapun yang disampaikan itu semuanya
datang dari Tuhan dan memberikan pencerahan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Heri Jenderal Ikim, juga yang hadir di studio pada malam hari ini. Tuhan urapi dan sertai, sehingga pembicaraan kami malam hari ini benar-benar pembicaraan yang mendatangkan edukasi, bukan pepesan kosong, bukan hal-hal yang hampa, tetapi benar-benar semuanya itu memberikan kepada kita semua edukasi dan pencerahan. Terima kasih Bapak, kami buka live ini hanya di dalam satu nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Silakan Pak Jenderal Ikim. Ya, langsung gaskan. Pak Lidara selalu salam satu batu, itu ternyata bukan satu batu, Pak. 8 kerikil, Pak. Sudah jadi kerikil sekarang. Oh iya. Pertanyaan saya, apakah saya fitnah? Apakah fitnah? Tidak. Bukan satu batu, Benar Pak. 8 kerikil, Benar. supaya nggak dicolong. 8 kerikil. Maka itu pakai malam atau lilin yang di sebelah kanan itu, Pak. Lalu buatlah cerita, Iya. dulu putih lalu jadi hitam. Halo. Nah, Kebongkar ya. menarik nih, Pak. Pak, ini bukan fitnah, saudaraku muslim. Jangan ngamuk. Ini foto resmi dari kerajaan Arab Saudi. Kalau kamu ngamuk-ngamuk, silahkan Ya. protes sama kerajaan Arab Saudi, tepenggal kepalamu. Betul nggak, Pak? Jadi, salam Betul 8 sekali. kerikil. Betul. Kan Betul, maksudnya satu batu itu satu bangunan, itu kan batu itu satu bangunan itu. Di dalamnya ada 8 kerikil. Memang ngomong sama apologet susah. Ngeles. Lanjut gaspol. Gaskan. Ini menurut saya yang tepat salam 8 kerikil kan gitu. Yang tidak diperanakan dan memperanakan menurut saya. Lah faktanya apa? Faktanya apa? Nah ini kan coba lihat cocok enggak Pak? Saktis vaginas dan ini mirip dijilat-jilat kayak begitu. Lalu lingga yoni modelnya gitu. Lalu di situ itu cowok yang nyium-nyium itu kan sambil Allah cium, Allah cium, Allah cium. Ini hanya cocokmologia ya saudara ya. Nah sampai seperti ini salam satu batu ini. Nah ternyata Pak, apapun juga kadang-kadang saya bingung sama mereka. Tuhan Adonai Elohim yang firmannya nuzul menjadi manusia, itu mereka nggak percaya, pokoknya nggak boleh jadi manusia karena arahnya ke Yesus. Tetapi jadi batu dicium menghapus dosa, dia percaya loh Pak. Lah, Ya itu. bayangkan, Kalau jadi manusia najis. najis. Kalau ini, Kalau Gimana? jadi batu mau. Aduh. Nah, Cium, kalau gini mau? cium pula. ini bukan dicium, dilihat Pak. Jorok. Jos Mirip. ya. Kita cocok-cocokan. Soalnya apa? Saya kesel sama yang namanya Ustadz Masud itu. Menuduh kita adalah peninggalan daripada Hindu. Loh sementara lambang-lambang Hindu mereka pakai, kan lucu. Betul. Betul nggak? Lucu ya? Mereka nuduh-nuduh seperti itu. Kalau kalian menuduh, kalau kamu percaya dengan apa yang dikatakan Ustadz Masud, bahwa kami peninggalan agama Hindu, tetapi kenapa logo-logonya Hindu malah Islam yang pakai? Loh ini cocok-cocokan, kan lucu kan? Tuh lihat. Maka menurut saya bukan salam satu batu, salam 8 kerikil gitu kan? Iya, betul. Iya. Nah sekarang hati-hati loh, tak kasih kaca. Yang terakhir Pak, Lidara. Zuma, si bergudul, dan si anjing dan si babi ini, berdasarkan 2 Petrus 2 ayat 22, tepatlah Ya, betul. peribahasa untuk si Zuma dan lain-lain. Yaitu anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali ke kubangannya. Dia mengakui loh Pak, bahwa batu ini bisa menghapus dosanya dia Pak, dengan membayar puluhan juta yang penting ke sana Pak. Untuk itu ke sana. Tenaga akan pernah bisa mencium batu kalau saya tidak kemudian mengorbankan tenaga, waktu, dan untuk itu ke sana. Tenaga, waktu, materi, dan semuanya. Ya, itu pengorbanan saya menuju ke sana yang menghapuskan dosa, bukan batunya. Jika kamu mencium batu itu, dosamu terhapus kan? Ya. Oke, berarti mencium batu bisa menghapus dosa. Yes. Mencium Muhammad nggak bisa menghapus dosa. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat? Perhatikan saudara ya. Bukan dosa, bukan batunya. Jika kamu mencium batu itu, dosamu terhapus kan? Ya. Nah, dia ngakui kan, kau mencium batu kau terhapus dosanya. Yes. Jika kamu mencium batu itu, dosamu terhapus kan? Ya. Oke, berarti mencium batu bisa menghapus dosa. Yes. Mencium Muhammad nggak bisa menghapus dosa. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu. Bingung sendiri. Oke. Terjebak dia. Makanya betul itu Pak. 2 Petrus 2 ayat 22 itu betul mereka ini. Ya. Oke. Iya. Saya rasa itu salam 8 kerikil batu. Salam 8 kerikil. Iya, iya, iya. Iya, iya, ya memang batu itu tidak bisa
menghapus dosa apalagi. Batu itu hanya batu, hanya untuk cebok, Pak. Betul. Itu ya. Batu itu ya berhala. Makanya jangan sujud ke arah batu. Jangan sujud menghadap batu. Kalau sujud menghadap batu, ke arah batu, menyembah, itu namanya menyembah batu. Walaupun dikatakan itu hanya arah saja, jangan. Itu namanya menyembah batu. Jadi omong kosong kalau bukan menyembah batu. Ya, jangan menyembah batu, kamu akan binasa. Baik, sebelum kita masuk ke topik, kita membaca dulu firman Tuhan. Karena firman Tuhan Alkitab ini lebih berharga daripada batu yang disembah-sembah. Ya, Alkitab firman Tuhan kita justru berisi keselamatan, ya, anugerah, damai sejahtera dan kasih karunia. Ya, bukan batu isinya. Ya, jadi kita wajib kita membaca Alkitab kita. Karena Alkitab ini Alidara, yang lanjutkan. belum Saya monitor di luar, Pak, ya. Karena saya sambil-sambil. Siap. God bless. Siap. Puji Tuhan. Pak Joga. Yang nonton 2.500. Haleluya. Baik. Tadi ya kita sudah mendengarkan tausiah dari Kiai Jenderal Ikim. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 9. Di sini, maka disinilah tempatnya kita mencari hidayah. Ya, disinilah tempatnya kita mencari jalan yang lurus, meminta ditunjukkan hidayah dan meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah jalan yang lurus. Ya, jangan menyembah yang lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik. Kita baca dari Alkitab kita dulu. Ya, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu, anak-anakku. Jangan gelisah hatimu, hai umat yang percaya, orang-orang percaya. Jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, Bapa, YHWH itu, Adonai itu, yang adalah sang sumber. Ya, dialah sang sumber itu, ya, terang yang tak terhampiri, yang tidak bisa terlihat oleh mata kita. Percayalah kepada Dia di dalam perwujudan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dia adalah sang firman itu yang keluar dari Bapa. Dialah yang melakukan segala sesuatu apa yang diberikan oleh Bapa untuk dilakukan di dunia ini. Maka Yesus mengatakan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itulah jalan keselamatan itu, hidayah itu. Itulah hidayahnya, percaya kepada YHWH, Elohim, Allah itu, Bapa yang kekal. Juga percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia, satu-satunya. Dia juga menerangkan bagaimana Tuhan Yesus adalah sang firman itu di dalam Alkitab. Maka kita baca Alkitab dengan teliti dan benar. Maka engkau akan menemukan keselamatan di dalamnya. 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus mengatakan percayalah kepada Allah Bapa, Elohim, YHWH itu jugalah percayalah kepadaku. Karena apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena Tuhan Yesus sudah pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Kita sudah disediakan tempat oleh Tuhan Yesus. Bagaimana ketika seseorang tuan rumah menjamu tamunya, maka tamu itu akan disediakan tempat yang baik dan bagus oleh tuan rumah. Begitu juga Tuhan Yesus, Dia sudah menyediakan tempat bagi kita.
tempat yang luar biasa, dan akan datang dari sana menjemput kita. Haleluya. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Inilah Tuhan yang benar. Inilah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sejati. Bukan hantu alias iblis, alias setan, alias dajjal yang hanya bisa mengaku-ngaku dia Tuhan yang esa, dia Tuhan yang satu. Padahal dia tidak dapat dibuktikan. Dia hanya angin, omong kosong. Karena apa? Dia tidak dapat dibayangkan, dia tidak dapat dipikirkan, dan dia tidak dapat mewujudkan dirinya untuk supaya manusia percaya kepadanya. Dia malah hantu alias iblis alias setan alias dajjal ini malah senang sekali menyesatkan manusia. Dia mengatakan, aku menyesatkan manusia. Jika sudah disesatkan oleh dia, ahli tipu daya. Jangan percaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah mengatakan di ayat 3, Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Karena apa? Karena dialah jalan itu. Dia yang tahu jalan ke tempatnya. Dia yang tahu jalan ke tempat di mana kita telah disediakan. Kita tidak tahu kalau kita tidak dibawa oleh yang punya rumah, yang punya tempat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak ada dia, kita nyasar masuknya ke neraka kekal bersama hantu alias dajjal tersebut. 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, jelas. Karena apa? Kita tidak tahu, termasuk para murid, dia tidak tahu maksud Tuhan berkata demikian. Ya, dia belum sampai pemikirannya, Thomas belum sampai pemikirannya apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Dia malah bertanya, Tuhan kamu tidak tahu kemana, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ya, masih belum paham para murid. Ya, kita tidak tahu kemana, sama seperti Thomas. 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan yang lurus itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harus bersama-sama Yesus, karena dia yang tahu jalan ke tempat di mana dia akan menempatkan kita. Ya, Tuhan Yesus sudah sangat tahu kemana dia akan membawa kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku datang dari sorga. Ya, aku datang dari atas. Aku bukan dari dunia ini. Maka Yesus akan menyediakan tempat bagi kita di atas. Di mana? Yaitu di sorga yang kekal. Ya. Jadi kita harus dibawa oleh yang punya jalan dan dibawa oleh yang punya tempat. Baru kita bisa sampai ke tempat yang disebutkan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, Yesus mengatakan di sini, sekiranya kamu mengenal aku, kalau para murid ya termasuk Thomas mengenal Tuhan Yesus, pasti juga mengenal Bapa. Karena apa? Karena Bapa, Yesus keluar dan datang dari Bapa. Dia sebagai logos itu. Dia keluar dan datang dari Bapa. Maka kalau para murid dan kita mengenal Yesus, pasti juga mengenal Bapa. Dan kalau kita sudah mengenal Yesus, maka sekarang kita telah melihat dia, yaitu di dalam perwujudan manusia Yesus Kristus. Itulah maksudnya Tuhan Yesus. Ya, melihat Bapa, ya. Artinya bukan Bapa yang turun ke dunia,
Bukan Bapa yang turun menjadi Yesus. Maksud Yesus di sini adalah kamu telah melihat Dia, telah melihat Bapa, yaitu apa? Dalam hakikatnya sebagai Sang Firman. Logos itu. Karena apa? Karena firman itu atau logos itu seperti tertulis di Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 13, firman itu adalah Allah itu sendiri. Allah sendiri dalam keadaannya sebagai dan dalam hakikatnya Sang Firman itu, bukan Bapa sendiri, bukan Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi Yesus, bukan. Ya, tetapi firman-Nya. Ini yang seringkali disalahpahami, dan ini seringkali yang dipakai oleh para bidat sesat untuk mengatakan Yesus adalah Bapa, Firman adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa. Ini kaum bidat sesat, jangan dipercaya. Karena Bapa mewujudkan diri melalui manusia Yesus. Dunia ini tidak sanggup menampung Bapa yang begitu besar. Ya, dunia ini tidak mungkin sanggup untuk menampung kekudusan dan kesucian Bapa itu. Ya, jadi tidak mungkin Tuhan atau Bapa Elohim YHWH itu yang turun ke dunia. Maka dunia ini akan hancur. Kita semua juga akan mati. Maka firman itu mengambil rupa Bapa. Ya, mengambil rupa manusia. Firman itu yang adalah Bapa, maka dia mengambil rupa sebagai manusia. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, jikalau YHWH Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Yesus sudah jelas-jelas mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Apa? Logosnya, bukan Bapa itu sendiri, tetapi logosnya yang keluar dari diri Bapa. Kemudian logos itu turun ke dunia, masuk ke dalam rahim Maria atas bantuan Roh Kudus, dan menjadi janin manusia, dan menjadi keluar, dilahirkan bernama Yesus Kristus. Itulah hakikatnya, ya, bukan Bapa yang turun sendiri. Firman itu adalah Bapa, ya, di dalam eksistensinya, hakikatnya yang adalah Bapa. Apakah ketika logos atau firmannya itu keluar ke bumi, terus Bapa tidak punya firman lagi alias bisu dan gagu? Bukan, tidak mungkin. Karena kemahakuasaannya. Karena firman yang keluar itu sudah menjadi manusia. Tetapi Bapa tetap punya firman di dalam dirinya. Karena firman itu adalah Allah. Dan dia tidak mungkin terpisahkan. Dia tetap satu bersama Bapa. Dalam wujud rohnya, dalam keadaannya sebagai firman atau logos itu sendiri sebelum menjadi manusia. Maka ketika sudah menjadi manusia, dia tetap bersama-sama dengan Allah. Karena apa? Firman itu tidak bisa terpecah-pecah. 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya di sini bukan melihat wujud Bapa sang sumber itu dalam wujudnya sebagai Bapa yang utuh, bukan. Tetapi melihat Bapa artinya melihat sang firman logos itu yang dikatakan tadi di Yohanes 8 yang kita sudah baca tadi di dalam Yohanes 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Bapa. Dia yang mengutus aku ke dunia menjadi manusia. Ya, telah sekian lama kamu Filipus,
Namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Haleluya. Ya, itulah maksud perkataan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa aku ini logosnya, bukan Bapa. Kalau Bapa yang turun ke dunia, maka dunia ini hancur. Manusia kita semua metong. Ya, dalam keadaan tidak karuan. Karena dunia ini tidak bisa dan tidak mampu menampung kemahakudusan Bapa itu sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak King, ada yang mau ditambahkan? Shalom Pak Eternity. Shalom. Iya, Pak Lidara. Shalom. Iya, shalom. Amin. Silakan Pak King, ada yang mau ditambahkan? Monggo, Iya, gaskeun. siap. Sabar. Tunggu Pak Lidara. Ya. Ini kenapa ini handphone saya ini? Oke. Ya, terima kasih Pak Lidara buat penyampaian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 9. Nah, kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 1 sampai 9 dengan judul Rumah Bapa ya. Di sini Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang sedang merasa cemas karena berita tentang kepergiannya. Yesus ingin menenangkan hati mereka dan memberi pengharapan bahwa ada tempat di rumah Bapa bagi mereka. Nah, dalam perikop ini, Yesus juga menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Oke. Ini adalah pesan. Ya. Loh, Ya, jelas suara saya kan? Suaranya. Iya, tadi hilang, nggak ada. Pak Lidara yang hilang suara Pak Lidara dari tadi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pesan yang relevan bagi kita saat ini. Karena dunia ini sering menawarkan banyak jalan yang diklaim sebagai kebenaran dan keselamatan. Namun, Tuhan Yesus menegaskan bahwa hanya Dia adalah jalan yang benar. Rumah Bapa adalah tempat persiapan dalam ayat 2 dan 3 tadi. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi rumah Bapa menggambarkan surga, tempat yang Yesus persiapkan bagi kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki pengharapan bahwa setelah hidup di dunia ini, ada rumah kekal yang menanti. Janji ini memberi kita kedamaian dan penghiburan di tengah kesulitan hidup. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kita adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah kekal. Yesus mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita tanpa tujuan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Di mana Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah deklarasi yang jelas dan mutlak dari Yesus tentang siapa Dia. Dia adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di surga. Yesus adalah jalan. Hanya melalui Yesus kita bisa sampai kepada Allah. Tidak ada jalan lain, agama lain, atau usaha manusia yang bisa membawa kita ke surga. Yesus adalah kebenaran. Kebenaran yang sejati hanya ditemukan dalam diri Yesus. Dunia menawarkan banyak pandangan, tetapi hanya Yesus yang merupakan kebenaran Allah. Yesus adalah hidup. Di dalam Dia kita menerima hidup yang kekal. Yesus bukan hanya menawarkan hidup kekal, tetapi Dia adalah sumber hidup itu sendiri. Mengenal Yesus adalah mengenal Bapa, ayat 7-9. Filipus bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus menjawab bahwa barang siapa telah melihat Dia, telah melihat Bapa. Yesus adalah representasi sempurna dari Bapa di surga. Mengenal Yesus berarti mengenal Allah. Tidak ada cara lain untuk mengenal Bapa selain melalui Yesus. Dialah wahyu Allah yang paling sempurna. Kehidupan kita harus berfokus pada mengenal Yesus lebih dalam setiap hari. Karena dengan mengenal rumah kekal yang dipersiapkan bagi kita, marilah kita mengalihkan pandangan kita dari kekhawatiran dunia ini
dan fokus pada janji kekekalan. Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah Bapa? Dunia mungkin menawarkan banyak cara dan kebenaran, tetapi hanya Yesus yang merupakan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Apakah kita berusaha untuk mengenal Yesus lebih dalam? Mengenal Yesus berarti mengenal Bapa, dan melalui hubungan yang intim dengannya, kita mengalami kasih dan kebenaran yang sejati. Yohanes 14 ayat 1-9 adalah mengingat bahwa Yesus telah mempersiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa. Melalui Yesus, kita memiliki pengharapan akan kehidupan kekal, dan hanya melalui Yesus Kristus kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Untuk itu marilah kita percaya kepada Yesus dan mengikuti jalan yang telah Dia tunjukkan, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati. Lanjut Pak Lidara. Iya, baik, ya, luar biasa. Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak Lanjut. David King. Ya, shalom Pak John Nathanael. Ada Pak Eternity. Shalom Pak Eternity. Shalom Pak Lidara. Shalom. Pak Eternity. Kelihatan ini dari mana? Salam satu batu. Salam. Salam. Silakan Pak Eternity, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, luar biasa Pak Lidara ini. Saya pikir ini kalau pembahasan yang sebelah, saya mendingan nyimak aja. Bagi saya nggak ada kebenaran di situ. Yes, saya sedikit saja. Saya mau masuk ke Yohanes 14 di ayat 6-nya, akulah jalannya. Saudara yang terkasih, dalam perjanjian lama, iman Alkitab itu dikatakan sebagai jalan itu suatu jalur atau gaya hidup ya. Kalau kita melihat dalam Mazmur 27 ayat 11, firman Tuhan berkata, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Nah, sebutan dari gereja mula-mula adalah jalan atau Tuhan sebenarnya. Nah, kita bisa lihat di panjang banyak sekali ayatnya ya. Nah, di sini Yesus menekankan bahwa Ia, baik dulu maupun sekarang adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Nah, ini adalah hakikat teologis dari Injil Yohanes. Jadi, perbuatan baik yang merupakan gaya hidup sebenarnya adalah bukti dari iman pribadi. Nah, jadi bukan suatu jalan kebenaran, tapi bukti dari iman pribadi. Kita bisa melihat ayatnya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan sampai 10 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi bukan suatu jalan kebenaran. Kalau kita melihat Yohanes 8 ayat 12, firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi perbuatan baik kita itu bukanlah merupakan gaya hidup atau bukti daripada iman pribadi. Itu bukan suatu jalan kebenaran, tapi jalan kebenaran itu adalah kalau kita melihat dalam konteks Yohanes 8 ayat 12 tadi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, kata kebenaran di sini, istilah kebenaran itu dalam falsafah Yunani itu sebenarnya memiliki konotasi benar. Nah, benar ini lawannya adalah palsu atau kenyataan versus bayangan. Nah, jadi baik kebenaran dan hidup memberi kita sebagai orang-orang Kristen memberi ciri pada jalan, ciri pada Yesus itu. Jadi sebenarnya istilah kebenaran ini sering kali digunakan untuk menjelaskan aktivitas ilahi ya. Kalau kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mungkin itu saja Pak Lidara, Pak David, dan Pak John yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke host. Terima kasih kesempatan Pak Lidara. Sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Salam. Terima kasih. Silakan Pak John Nathanael yang mau ditambahkan. Monggo. Ya, saya tambahkan apa yang tadi Pak Lidara sharingkan. Jadi benar. Jadi kalau Yesus berkata,
Jikalau engkau percaya kepada Bapakku dan mengenal Bapakku, bahkan engkau akan mengasihi aku. Karena aku datang bukan atas kehendakku. Aku ada bukan atas kehendakku, tetapi Bapa lah yang mengutus aku. Tapi memang hari-hari ini kan heran, Pak. Ya kan? Ada orang yang katanya pengikut Yesus katanya. Tapi di sisi lain dia juga menghujat. Pak. Menghujat, dikatakan, oh Tuhanmu itu adalah Tuhan yang berkolor toh. Ya, yang matinya digantung di tiang jemuran katanya. Sekarang jadi pertanyaan besar. Oh, ini sudah dijawab sama Tuhan Yesus. Jadi ini luar biasa. Walaupun ngomongnya bahasa celoteh dan menghujat, tapi Alkitab langsung menjawab. Ya, jikalau engkau mengenal Tuhanmu dengan benar, engkau juga akan mengasihi aku, sebab aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas utusan Bapakku. Nah, jadi kalau dia mengenal Tuhan, tapi Tuhan yang mana dulu nih yang dikenal nih, ini masalah. Kan begitu. Karena Tuhan di dunia ini banyak, ilah itu namanya ilah kan banyak di dunia ini. Ada ilah yang benar, tapi juga ada yang ilah lahirnya dari batu gitu loh. Ya, yang tidak bisa beranak dan tidak bisa diperanakkan, yang tidak bisa menjadi apa-apa, itu kan ilah juga itu katanya kan itu. Tapi kita bersyukurlah kita punya ilah yang luar biasa. Ya, ilah yang maha sempurna dan sungguh kreatif dan sungguh mengerti apa yang menjadi kesulitan kita ini sebagai umatnya. Karena kita tahu sang kebenaran itu tidak akan pernah kita bisa jumpai. Makanya dia turun pun juga melalui pribadi Yesus. Makanya tadi katakan Pak Lidara, kalau sang sumber itu turun, maka kita habis sudah. Metong-metong semua kita ini. Metong pakai eho Pak. Metong. Nah begitu Pak. Ya. Tapi karena yang turun adalah pribadi Yesus, sedangkan pribadi Yesus saja ketika menjumpai Saulus saja matanya buta. Apalagi itu pribadi yang maha sumbernya, ya. Sedangkan pribadi utusannya saja yang menjumpai Saulus rebah. Saulus sampai tidak bisa melihat, ya. Itu dia kemahakudusannya Tuhan. Itu baru bagiannya itu, ya. Baru bagiannya. Kalau yang intinya ya habislah sudah alam ini. Nggak bisa ada lagi sudah. Ya. Jadi apapun kata hujatan mereka, tetapi Alkitab dengan sendiri menjawab. Tanpa kita menjawab sebenarnya, kalau dibaca oleh mereka, wah Alkitab dengan sendiri sudah menjawab itu. Jadi ini luar biasa, Jadi memang yang perlu, khususnya kita sebagai orang-orang Kristen, semua nih yang mendengarkan harus lebih memperkuat, merenungi, membaca Alkitab dan merenungi sungguh-sungguh, supaya kita ini jangan sampai tergoyahkan atau terpancing dengan omongan atau celoteh-celotehan yang tidak berguna atau yang tidak bermanfaat, ya. Biarkan mereka berceloteh, tetapi Alkitab yang sendiri menjawab dan mereka sendiri akan berurusan dengan Sang Maha Sumber itu. Begitu saja Pak Lidara. Tuhan berkati. Lanjut. Iya, terima kasih. Luar biasa. Baik, ya itulah Alkitab kita ya, yang sudah kita baca. Jadi kita sudah tahu siapa Tuhan Yesus kita ya, berdasarkan Alkitab. Nah, kita akan masuk ke topik, kita akan dengarkan ya pengakuan seorang ya bernama Ahmed Abukar yang murtad, meninggalkan kesesatan dan kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan Yesus Kristus, dan dia percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita saksikan. When you heard the news that your mom, family, your siblings included. Yeah, it completely shocked me because it's something that is unexpected. Thinking about what my mom, like, what is can do for God? I think the difference, and I'm starting to realize that now as more as I follow Jesus, the difference was me trying to prove to God that I'm worthy. So all my life I'm working, trying to bring my good deeds up. Even though there was bad deeds, I was trying to outnumber those bad deeds by doing good deeds. And that was my relationship with God, which came through, 5 prayers and memorizing the Quran was one of them. The more I memorized, the more people knew that I knew the Quran.
it was like, okay, God is accepting me that way, and I'm going to continue doing that. And you also talk about being focused on self. You were focused on your career, on accomplishing things, and it was more focused on you than anything else. Yeah, exactly. And that actually happened when my mom made that decision and she told me about her following Christ. I realized, I came to the conclusion, you know what? If she's not following Christ, if she's not following Islam, you know what? I can do whatever I want now because I'm not subjected anymore, especially my mom is not doing that. So what had happened was I went on my own road. Because I was on somebody else's road, which is my family's road. And since that broke, I went on my own road and I started doing things that I wanted to do and I couldn't do because of my religion. Like what? Like things like, coming to Canada in a Western world, you have these imaginations in terms of, partying and doing this and getting the girls. So you build that up in your mind. And when you come to a place to Canada and you figure out that you have some kind of freedom, you tend to, it's like a list that you go through, And if I go through this list, I'm going to be so happy because these people on TV look so happy. So what happened is I had that list in my mind and I went for it. So one night you come home and you're intoxicated. Yeah. So I come home, I was completely drunk, and I had that feeling of having the best night of my life. That's that kind of feeling. I came in and walked in, and I look over, and my mom was praying for me as I walked in. Well, this is like 3, 4 o'clock in the morning. Yeah. So this is really early in the morning, not expecting her to be awake, and so I see that, and I think at that moment I realized it was more than just a motherly love. There's something else that she is, putting her faith in, and I think that was that seed, that mustard seed that God talks about, is that little thing that you say, you know what, maybe there's something there. So I come home and I see that on her knees, and it just changed my mind in different ways, right? So you decide to do something interesting. So you prayed, and you prayed to God, to Jesus. You're just sending out a prayer. Yeah. So what happened is, like, I came home one day and I looked in the mirror. I was actually, getting ready to go for bed, but I looked in the mirror and I was like, this can't be it. There has to be something more, because every time I reach a desire or a goal, it like fades away. It never stays. And I said, you know what? This can't be it, because if I'm seeking something and I'm not getting it, then that means something is wrong. So I looked in the mirror and I said that to myself. And then I went and said, Allah, God, whatever it is, I know there's something more. Show me something, so I can seek that thing that's rather than something that's a lie, right? So, and that's what happened. What happened? So I'm expecting like a miracle. I'm going to change my life and I'm going to become amazing. Yeah. But what happened was I started remembering sins and bad things that I did in the past. And it was almost like my conscience revived, right? And it was like I felt bad and gross about the things that I did way back in the past, even the things before my mom changed, right? So, and I remembered, it doesn't matter how much good deeds I do, those bad deeds are still there. Right? Something needs to happen to those things in order for me to be ready for God. So these things started coming up. And I remember, at work, working, coming down for a smoke. And I'm just, why do I keep remembering things? My conscience is like coming alive. And it felt so weird and almost disgusted. So I came home and I went on my knees because I couldn't handle it anymore. And I went on my knees and I said, God, forgive me what I did. And I felt the forgiveness from Jesus Christ. Wow. So. Now, do you think as a Muslim, if you had prayed that prayer, would you have felt that now all of those deeds are gone, all of that past sin is gone? No. What is the difference between Jesus and the other faith that you had before? There's the biggest difference, and there's a lot of people who think that there's no difference. Yeah. It's a huge difference, because what we do for God in Islam, we work to get good deeds so that it can weigh out the bad deeds. That is a complete lie. Our God is perfect and He is awesome and He is the perfect judge. And if your God is going to wink at your sin, then He's not a God. So the difference is that in Christianity is that God did it. And because He did it, out of the abundance of God's love, and that's when you do the good things. That's why you pray. That's why you go, and turn the other cheek and love the people that that usually you don't love, because God's love, because He did this for you. You forgive because God forgave you. So it is the abundance of God's love. And Islam is more like, I gotta reach for God. Why you gotta reach for God? Why you gotta reach for God if God can't forgive you and you can just go to Him without, showing off or showing your good deeds, right? And so as you prayed that prayer, all of those past sins are now on Jesus. They are laid at His feet. You do not bear any of them ever again. That's right. How do you feel about that now? The thing is, you read the Bible, right? A lot of the times when we read the Bible, it's like a story, right? And it never comes to life. And I think what happened to me throughout these 3 years, I started realizing that the Word of God is actually alive. We're not reading just words.
Jesus was alive. He walked on this earth. He is Lord. And He healed, and He's healing right now. He's healing people. People are changing their lives. I'm a testimony that my mom prayed, and God changed my heart. My brother, my sister, they all changed. Miracles, everything we see that the Bible says, it happens. And I want to tell people that is that God is not dead. He's here, and He's actively healing, and He's actively changing people, right? And so that's my 3 years, is that the Word of God is alive. And as I'm reading the Word and I see the change in my life, I almost want to tell people that, right? So I think that's what mainly the 3 years for me is, that God's Word becomes alive. I want to encourage you at home that are watching, especially parents. You might be praying for that child that you're just like, God, please bring that person, bring that child to Jesus. Ahmed is a perfect example of God answering prayers, and it might take years. I know Ahmed's mom was praying for him and his siblings for years, but this is the fruition. This is the fruit of her diligent prayer. So don't give up. I'm encouraging you. Ahmed's encouraging you. Keep praying for your children. Rituals where they beat themselves, and you have to have black outfit, which is a sign of mourning. I was so excited to buy this new black shirt and asked my dad to buy me these chains. There's a cluster of chains that people have, and they beat themselves with these chains. And we used to beat ourselves on the streets, thousands of young people trying to earn points and please Allah, that He would may have pity on us or forgive us. And more you torture yourself, more you get points, and hoping and wishing that you will go to heaven. So I was born and raised in Iran as a Shiite Muslim. I loved God as a young boy, and I always wanted to serve Him and to love Him. And when I was 16 years old, something happened to me that it changed my life. I was going to my cousin's wedding. Some of my relatives gave me a ride, and they had some alcohol. I didn't, and I was in the car. And I was so excited to go, and suddenly, as we are on the way, there's a checkpoint. They pulled the car over, they smelled the alcohol, and they took all of us out. They took us to confinement, took all our clothes off, bare naked. They started putting coal at us with these big, thick cables. And they were mocking us and laughing at us. They threw almost 50 of us in a small room. We were choking. I was so angry. I was feeling humiliated, hatred toward the people who torture me unjustly in the name of Allah for something I hadn't even done. So they took us to the court with shackles on our hands and our feet. And we found some connections, and they paid some bribe. They actually released us, and we had to just pay a fine. But that was the beginning of a long journey. I began to question Islam that it was injustice. My mother said, no, Islam is good, only these mullahs, this regime makes it look bad. I said, okay, fair enough. Then I began to do my own research, because before I would read the Quran, but just to earn points. But this time I began to read to see what actually Surah 9, verse 29, 30, Muhammad said, and that kill those who don't believe in Allah and in His Messenger. Surah 5:51, it says, do not take Jews and Christians for your friends, because they are friends of each other. Bad things about America, bad things about Israel. We heard evil things about Jews and Christians. And suddenly, my eyes are being opened that this is not from God. I lost my faith in Islam. Then I said, so now what? Who is God? If there's no God, then what is the purpose of life? Who made this world? And if there is a God, then who is this God? I want to know Him. Shortly after that, many things happened in my life. I lost my father passed away. As a result, I dropped out of school. I left all my friends. I was isolated. And I was so broken, so hopeless. And I was crying out to God, God, if you're real, who are you? So then, when I was 19, I heard the gospel for the first time. Our power was out. I had a radio that was working with battery. So I turned this radio because I was sitting in this dark room, and then I came across a channel, and somebody was talking about that he was going to commit suicide, to hang himself. And on the way, he heard this beautiful music, and he followed that sound of music, and he arrived to this church, and he heard the good news of the gospel, and his life changed.
see what Jesus said. I was told when I was a Muslim that Moses brought the Torah, Jesus brought Injil, which is gospel, and Muhammad brought the Quran. But they told me the other two are distorted. They're changed, it's corrupted, so they're no longer valid. Only the Quran is the last revelation of God. But now I became a Christian. I want to see what Jesus says in Injil. So I began to look for Injil. And I went library after library, store after store, shop after shop. For 3 months I was searching. I couldn't find one. Finally, I came on the internet and I searched for the word Injil. And then a bunch of links show up and I clicked on them. But then it said access to this website is prohibited. So the government blocked the websites that actually had the gospel on them. So I studied computer. I used the VPN and I circumvent the blockage. And I click on the link and open all the books of the Bible. I saw all these books. I said, who are these people? Who is Timothy? I mean, what is Corinthians? I had never heard those things before. So I downloaded only the 4 Gospels. And I began to read. I think I read the 4 Gospels in 5 days. I was so glued to this computer. And as I was reading, the first 5 chapters of Matthew made me cry. Because I saw these words that I had never heard before. Love your enemies and pray for those who hate you and spitefully use you. And I began to ask this question, why this book is illegal? There's nothing bad in it. It's all about love. And I saw Jesus said, I'm the good shepherd. The good shepherd lays his life down for his sheep. And introduced God as a loving father. I mean, all these beautiful, powerful words. I said everybody should know about this. So I began to copy the 4 Gospels on CD. And as I was going out to the gym and on the street, I would give to people. And people around me would hear me and they'd run to me. Hey, can I have a copy as well? Can you give me one too? After 8 months of doing that, I was in a phone booth. I was talking on the phone and a guy came with a long beard and he began to stab me with a knife. After he ran away, I felt something warm coming down my face and my leg and I just touched it and it was blood. I don't know who the person was, what was his motivation, but that was the moment I began to feel for sure that it was not safe for me to stay there and God wanted me to leave. So one night I grabbed some clothes and I left. I didn't tell anybody. And I remember as I was walking on the streets where I grew up, I knew I'm not gonna see those streets for a long, long time. And I went to the bus station and I got a ticket to Tehran. And then from Tehran, I came to the border of Turkey. And miraculously, God helped me to cross the border and come to Turkey. I'm a 19-year-old boy. I don't have money. I don't know anybody. I don't know what to do. I don't know where to go. Nobody's picking me up. There's no arrangements. But I had this peace that the same God who healed my mother, the same God who saved me, the same God is with me. I had this confidence. There was no fear or uncertainty. What's going to happen? I just knew that everything is going to be all right. I met this Iranian guy. And I didn't say, oh, I don't know what to do. I'm a stranger. Please help me. I just shared the gospel. And he said, well, I'm not a Christian, but I'm researching. I'm going to a church to see what they believe and what they say. He said, would you like to come with me? I said, of course. So this guy took me to the church. And then actually he gave me the first actual New Testament. And it's like somebody gave me the whole world. I was so happy to have actual New Testament in my hand. And I saw people rejoicing and praising God and worshiping God, music, guitar. In contrast to mosque, every time I went to mosque, he was weeping and crying and sorrow and sadness. After the service, the pastor came to me and he said, welcome, what are you doing here? So I told him my story. And he said, oh, praise the Lord, God has called you and he loves you and he has a plan for you. So somebody in the church took me to his house. God was so faithful to me, providing for me, protecting me. There were so many threats. So I was there for 2 years and I got a call from UN that you're accepted as a refugee. I arrived in America and I said, thank you, Lord, for a free country where I can freely worship you. After I finished the Bible study, I started a church for Iranians, began to reach out to Muslims. Iranians are left and right coming to Jesus. Imagine for all those years, we would go to the shrines of dead imams and we would pray to these dead bones, crying out to Allah, to Muhammad for answer. And not even once Allah answered prayer. But the moment I called on the name of Jesus, I felt this love, I felt his power, and he showed up in my room. My name is Ramin Parsa, and I am One for Israel. Iya, itu ya kesaksian yang sudah diberikan. Silakan Pak King David tanggapannya. Pak King. Alidara, silakan. Hurufnya kecil-kecil sekali, susah baca saya. Iya. Oh, susah baca. Ya, habis itu dibesarin dong Pak, dibesarin di HP. Di laptop. Apa sih intinya Pak? Dia intinya apa Pak? Nah, di laptop kan pasti besar Pak. Saya punya nggak gede Pak, kecil. Loh, dibesarin Pak. Kecil. Di setting di Pak King CTRL tambah plus. Nanti gede, coba. Ini udah lewat kok. CTRL, nggak apa-apa untuk nanti. Ya, ntar aja. CTRL
terus bareng dengan plus. Nanti besar layarnya. Iya ya. Jadi itu intinya itu orang itu sudah terima Yesus ya. Iya. Meninggalkan kesesatan dia yang dulu ya. Iya. Ya memang begitu. Jadi memang orang yang kalau orang bisa percaya Yesus itu kan mujizat, Pak. Ya tidak mungkin orang bisa itu sudah Yesus. dipilih oleh Yesus sendiri. Betul. Itu kuasa Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus menjamah seseorang, saya yakin orang itu pasti bertobat. Kayak Rasul Paulus kan? Mana mungkin Rasul Paulus itu sebelum dia menjadi rasul, dia seorang yang ahli Taurat, dari masyhab Farisi, orang yang sangat keras, kepala batu, nggak mungkin dia bisa percaya Yesus. Tapi kita lihat karena Yesus pilih dia, Yesus sendiri datang dalam rupa cahaya yang menyilaukan mata, sampai membuat mata Saulus itu menjadi buta oleh karena cahaya yang melingkupi dia itu. Jadi Tuhan sendiri memilih dia dan mengutus Ananias untuk berdoa bagi dia. Dan kita lihat juga sambutan daripada murid-murid Tuhan Yesus yang lain seperti Petrus, Yohanes kan menyambut dia. Nah, demikian juga dengan tadi seorang anak Tuhan yang di luar negeri ini. Kalau bukan Tuhan pilih dia, nggak mungkin. Itu mustahil orang bisa percaya Yesus, itu mustahil. Ya, tapi itu anugerah lah. Ya. Kita juga bagi kita yang percaya Yesus itu anugerah. Kita mengenal Yesus dengan firman-Nya. Itu juga anugerah, Pak. Karena banyak orang Kristen juga tidak mengenal. Namanya doang Kristen KTP. Tapi baca firman Tuhan aja nggak ngerti. Buka Matius, Markus, Lukas aja dia bingung. Cari Maliaki di mana aja dia bingung. Nah inilah Kristen-Kristen turunan ini. Yang nanti gampang di doktrin bisa pindah jadi mualaf. Makanya anak-anak Tuhan harus betul-betul mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, mengenal Yesus secara pribadi. Bukan kalau dikatakan, kamu tahu Tuhan. Tahu saudara. Dari mana kamu tahu Tuhan? Ini langit dan bumi diciptakan, ada pencipta namanya Tuhan. Ya orang-orang juga yang ada di sungai Amazon juga tahu. Bukan itu saudara. Bukan itu yang umum. Ya, yang spesifik itu mengenal Tuhan secara pribadi. Dari mana kita mengenal dia? Ya dari firman-Nya. Dari situ kita tahu sifat-sifat Tuhan itu seperti apa. Dari firman yang kita baca itu kita akan mengerti sifat Tuhan itu seperti apa. Apa yang dia inginkan, apa yang dia rencanakan. Termasuk dia mengirim firman-Nya ke dunia ini. Bukan Bapa yang turun langsung ke dunia, tapi firman yang dia utus yang menciptakan alam semesta ini. Dia utus turun ke dunia karena Allah itu roh. Dia bisa mengutus firman-Nya. Ya, itu luar biasa saudara. Jadi kalau orang bisa bertobat, sekali lagi saya bilang, itu anugerah, itu pilihan Tuhan. Tuhan memilih dan menetapkan dia menjadi murid Tuhan. Jadi, kalau Anda tidak buka hati, tidak mungkin, saudara. Anda menentang Roh Kudus, tidak mungkin Anda bisa menerima dia. Roh Kudus tuh dia lemah lembut, dia nggak paksa. Dia berbicara dengan lembut di setiap hati manusia. Tergantung manusia itu mau mendengar atau tidak. Ya, semakin kita membuka diri kepada Roh Kudus, semakin kita bergaul intim di dalam doa, maka semakin terdengar suara itu. Semakin hari, semakin jelas. Jadi hidup intim dengan Tuhan itu yang sangat penting sekali, saudara. Jadi memang kesaksian ini bagi orang yang tidak percaya, mereka menolak, wah apa iya, apa ini rekayasa Oten ya, Oten rekayasa ini. Kan selalu begitu mereka ya. Oh, Oten merekayasa. Sebenarnya dia Kristen. Ya, tapi ini direkayasa supaya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Oh, tidak, saudara. Ya. Tidak ada bagi Yesus ya. Anda mau percaya dia, tidak percaya dia tetap Tuhan. Ada ayatnya itu. Sebelum alam semesta ini ada, dia sudah ada. Dia ada di dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Dia nggak butuh. Dia nggak butuh kita. Justru kita yang butuh Tuhan. Kita yang harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita yang harus mencari hadirat Tuhan. Itu baru benar, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu yang menyaksikan live tayangan ini, mari belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca dari perikopnya, supaya Anda tahu. Jangan langsung baca ayatnya, baca perikopnya dulu. Dari perikop itu sudah memberikan gambaran secara garis besar terhadap ayat-ayat yang kita baca. Lalu renungkan ayat-ayat itu.
kalimat per kalimat, kata per kata itu Anda renungkan. Kenapa demikian firman Tuhan ini? Nah, di situ nanti kalau kita minta kuasa Roh Kudus, maka Tuhan tuntun kita. Sehingga semakin hari kita semakin dibukakan rahasia kebenaran itu. Ya, tidak mungkin sekaligus Allah itu atau Tuhan memberikan rahasia secara total, nggak mungkin. Kita nggak sanggup menerimanya. Tapi Tuhan akan membuka sedikit demi sedikit supaya kita dapat memahaminya. Ya, supaya kita mengerti bahwa Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan yang hidup. Nah, semakin Anda menghujat, maka Anda tidak akan mendapat apa-apa. Contoh kadrun-kadrun itu. Ketika mereka bertanya kepada kita, mereka bukan mau dapat jawaban yang benar, tapi mereka sudah mempersiapkan strategi yang kedua dengan bertanya yang konyol lagi. Begitu kita jawab lagi, dia siapkan pertanyaan yang ketiga yang konyol lagi, yang lebih konyol lagi. Jadi tidak ada kerinduan untuk mau memahami kebenaran. Tetapi mereka bertanya, tidak perlu jawaban sebenarnya. Makanya dalam komal-komal mereka saya lihat, atau diskusi-diskusi dengan mereka, selalu mereka berkata, tidak menjawab. Ya, bagaimana tidak menjawab? Lu tidak dengar yang dijawab. Ya kan? Sudah dijawab, dia belaga nggak dengar kupingnya. Memang dia nggak mau dengar. Tujuannya satu, menghina. Itu aja. Makanya dia ambil ayat ini, ayat itu, dipenggal-penggal, dipotong-potong, ditanya dalam beberapa menit. Dia sudah bertanya mungkin 10-15 pertanyaan. Dia suruh Anda jawab 1-2 menit. Ya, bagaimana mungkin bisa menjelaskan dalam waktu 2-3 menit? Ya nggak mungkin, mustahil, saudara. Seharusnya ayat per ayat dijawab. Tetapi mereka kan tidak mau peduli tentang itu. Makanya sampai hari ini kalau mereka tidak kenal kebenaran, itu karena mereka sendiri menutup diri. Ya, jadi motivasi orang itu begitu banyak di dunia ini. Ada orang motivasi benar-benar dia rindu akan Tuhan, maka Tuhan kasih rahasianya. Tapi ada orang punya strategi yang lain, punya cara yang lain dengan maksud tujuan yang lain, yaitu untuk kepentingan sendiri, untuk mencari koin. Ya, untuk tujuan menghina. Yang Anda dapat ya itu saja. Tetapi ada rahasia yang, harta yang terpendam itu Anda tidak memiliki. Karena apa? Anda tidak mau gali firman Tuhan itu. Alkitab ini luar biasa, saudara. Tidak ada yang bisa menandingi Alkitab itu. Benar, saudara. Semakin Anda baca, semakin Anda tertarik. Semakin hari semakin Anda baca, semakin Anda dibukakan. Makanya semakin orang itu jatuh cinta kepada Tuhan. Tidak mungkin Anda tahu Tuhan kalau Anda tidak baca firman-Nya. Mustahil. Makanya Alkitab ini adalah buku manual untuk kita mengenal Dia. Allah yang tidak kelihatan mata itu. Allah yang tak terhampiri itu. Yang 2000 tahun lalu telah turun menjadi manusia. Memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia sebagai jembatan itu. Yang menghubungkan antara manusia dengan Sang Pencipta. Itulah Yesus Kristus. Ya, sebagai firman Allah yang Yesus bukan dari sperma seorang pria, dari ovum seorang wanita yang bertemu membuahi, tidak. Dia adalah dari kuasa Roh Kudus. Itulah keajaiban yang gak bisa diungkapkan dengan otak kita. Gak mampu kita terjemahkan. Karena Allah itu adalah Allah yang gaib, yang tidak mungkin kita bisa pecahkan Dia dengan otak kita yang segede kepalan tangan ini. Dibutuhkan iman, iman yang teguh untuk mempercayai kebenaran itu. Makanya bacalah firman Tuhan supaya Anda jangan tersesat. Jadi kalau ada kesaksian-kesaksian yang spektakuler seperti tadi kita dengar, itu adalah kesaksian yang luar biasa. Itulah karya Roh Kudus. Ya, itu karya Roh Kudus, saudara. Jadi kalau orang yang tidak percaya Roh Kudus, ya itu salah lu sendiri. Karena Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu roh yang menyertai kita. Yaitu roh Tuhan itu sendiri. Yang ada bersama dengan kita. Makanya gereja yang sesungguhnya adalah tubuh kita ini. Bukan bangunan gereja. Bangunan gereja itu gedung tempat kita pertemuan. Tapi gereja yang dimaksud, yang sesungguhnya adalah tubuh saudara dan saya. Itulah gereja. Ya, itulah sesungguhnya gereja. Makanya Yesus bilang, rombaklah bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Itulah tubuh Dia. Berbicara tentang Dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Demikian, Pak Lidara, silakan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis.
Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.